Ustaz. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahu yaj'alu niyyatina khalisatan liwajhihil karim wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur tentunya kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan senantiasa ke depan selalu dalam kemudahan dalam meraih ridhonya dan terlindung atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Mudah-mudahan dijauhkan dari musibah agama dan musibah yang menimpa kepada kita berupa musibah dunia menjadi pelebur dosa kita, menjadikan sebab terangkatnya derajat kita, dan kita semuanya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah serta membawa iman yang sempurna. Insyaallah untuk hari ini hanya sesi pertama, sementara sesi kedua insyaallah libur. Insyaallah di sesi pertama ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan tentang maksiat badan. Di mana kemarin sudah kita bahas terkait maksiat badan berupa sihir. Silakan diperhatikan dan dibuka yang memiliki atau punya kitab matan mukhtasar. Yang punya matan mukhtasar silakan dibuka bab maksiat badan. Jangan lupa niat lillahi ta'ala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma nawa ay ma qasadahu. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang dia inginkan sesuai dengan yang dia niatkan. Sesuatu yang dia maksud, sesuatu yang dia inginkan. Kalau dia menginginkan pahala, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan ikhlas karena Allah. Baik, saya ulang ya. Untuk maksiat, untuk keterangan maksiat badan yang berupa sihir, saya ulang. Qala al-muallif rahimahullah was-sihru. Termasuk maksiat badan adalah sihir, praktek sihir. Dan praktek sihir ini adalah termasuk salah satu 7 perkara yang mencelakakan. Termasuk salah satu dari 7 perkara yang kata Rasulullah, 7 perkara tersebut apa? Al-mubiqat atau muhlikat. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang mencelakakan, membinasakan. Lalu apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah di antaranya was-sihru, praktek sihir. Nah, sihir itu terdiri dari perbuatan atau ucapan yang keji.
perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, tentunya perbuatan yang tidak dibenarkan, dan juga ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah, sihir itu wahwa nau'an. Sihir itu ada dua macam. Sihir ada dua model, sihir ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, mala yatimmu lahu illa bifi'lin aw qaulin kufriyin. Yang pertama, sihir yang pertama adalah sihir yang tidak akan terlaksana kecuali dengan perbuatan kufur atau kecuali dengan ucapan kufur. Praktek sihir yang semacam ini, ya pelakunya dihukumi terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi macam-macam, sihir itu bermacam-macam. Jadi ada yang sampai membutuhkan kepada kekufuran, ada yang tidak sampai. Jadi kalau seandainya ketika menyihir seseorang, terus prosesnya melakukan kekufuran, perbuatan kufur, atau ucapan kufur, fahada kufrun, maka ini adalah sebuah kekufuran, pelakunya keluar dari Islam. Sehingga wajib masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wasanihima, sedangkan yang kedua, macam sihir yang kedua adalah ma yatimu biduni dzalika. Sihir yang terlaksana tanpa itu, tanpa perbuatan kufur, tanpa ucapan kufur. Terlaksana. Maka apa hukumnya? Fahuwa kabiratun. Maka hukumnya adalah dosa besar, kabirah, dosa besar. Ya, jadi minimal orang yang praktek sihir jatuh kepada dosa besar. Maksimalnya ya pada kekufuran. Kapan itu terjatuh ke dalam kekufuran pelakunya? Apabila pelakunya itu ketika proses menyihir seseorang itu ada unsur perbuatan kufur atau ucapan kufur, maka pelakunya dihukumi keluar dari Islam. Jadi sihir itu memiliki beberapa cara, beberapa macam. Di antaranya membutuhkan kepada perbuatan kufur, dan di antaranya membutuhkan kepada ucapan kufur. Apa contohnya perbuatan yang sihir yang membutuhkan kepada perbuatan kufur? Apa contoh sihir yang membutuhkan kepada perbuatan kufur, seperti sujud kepada matahari? Jadi orang ketika ingin menyihir seseorang dan sampai prosesnya sujud kepada matahari, itu pelakunya keluar dari Islam, terjatuh ke dalam kekufuran. Atau sujud kepada iblis. Jadi orang yang sujud kepada iblis, maka ini apa? Orangnya juga dihukumi telah keluar dari Islam. Karena sujud itu kan termasuk tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mempersembahkan puncak perendahan dirinya hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kufur kalau dilakukan kepada selain Allah. Jadi ibadah kan maknanya aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu', puncak perendahan diri. Nah, puncak perendahan diri itu namanya ibadah. Nah, sedangkan ketika orang sujud itu termasuk salah satu tanda yang menunjukkan bahwa seseorang sedang mempersembahkan puncak rasa perendahan dirinya. Dan apabila itu digunakan dan diberikan kepada selain Allah, keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam. Nah, kemudian sebagian sihir lainnya, supaya sihirnya terlaksana membutuhkan untuk mengagungkan setan. Supaya sihirnya terlaksana dibutuhkan untuk mengagungkan, memuliakan setan. Dengan seperti itu. Maka sihir yang membutuhkan kepada kekufuran dan tidak akan terlaksana kecuali kekufuran, maka orangnya dihukumi telah keluar dari Islam. Dan sihir yang tidak membutuhkan kepada kekufuran, sihir yang tidak membutuhkan kepada kekufuran, maka ini hukumnya adalah dosa besar, kabirah, sebagai dosa besar. Nah, kemudian ulama sebagian ulama
secara mutlak berpendapat haram mempelajari ilmu sihir. Ya. Kemarin ini saya belum menjelaskan, jadi kemarin penjelasan sampai di sini. Untuk masalah rincian belajar atau mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain, kita akan baru jelaskan hari ini. Jadi pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa belajar ilmu sihir, ya, belajar ilmu sihir itu hukumnya mutlak haram, tidak ada rincian, mutlak. Pokoknya belajar dengan sekedar belajar ilmu sihir keluar dari Islam, kufur. Tapi sebagian ulama lainnya memberikan rincian. Perhatikan, sebagian ulama lain, sebagian lainnya mereka merinci, memberikan rincian. Apa kata mereka? Kalau ketika proses belajar ilmu sihir atau proses ketika menyampaikan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, itu tidak membutuhkan kepada kekufuran dan tidak perlu untuk melakukan perkara-perkara haram selain kekufuran, maka itu boleh hukumnya. Tapi dengan catatan tidak ada maksud untuk mempraktekkan, untuk uji coba. Ya. Jadi saya ulang, menurut sebagian ulama, mempelajari ilmu sihir atau mengajarkan kepada orang lain secara mutlak itu hukumnya haram. Jadi hukum mempelajari ilmu sihir, sebagian ulama mengatakan mutlak haram. Artinya mutlak ya, mau dipraktekkan ataupun tidak dipraktekkan haram. Tapi menurut sebagian ulama lainnya mengatakan selama ketika proses belajar ilmu sihir dan selama ketika mengajarkan ilmu sihir kepada orang lain tidak membutuhkan kepada perkara kekufuran, tidak butuh kepada kekufuran, maka itu boleh hukumnya. Tapi dengan catatan, tidak ada maksud, tidak ada tujuan ketika belajar untuk uji coba, untuk dipraktekkan. Tidak ada tujuan seperti itu. Jadi kalau seandainya ada orang belajar ilmu sihir dan ada tujuan seperti itu, atau ada tujuan untuk mengamalkan, uji coba, maka keharamannya juga mutlak. Keharamannya juga sudah muttafaq alaih, sudah disepakati oleh para ulama. Artinya tidak ada yang namanya khilaf, tidak ada namanya khilaf. Jadi saya ulang, kata sebagian para ulama, hukum mempelajari ilmu sihir atau mempelajari ilmu sihir atau mengajarkan itu boleh, tapi dengan catatan ketika proses belajar atau mengajarkan itu tidak ada unsur kekufuran dan juga tidak ada unsur melakukan perkara yang diharamkan. Dan syaratnya juga apa? Tidak ada maksud untuk mempraktekkan, uji coba. Seperti itu. Dan barang siapa yang menghalalkan sihir keluar dari Islam. Wa man istahalla dzalika. Jadi orang yang menghalalkan maka itu adalah hukumnya kufur. Menghalalkan ilmu sihir. Kemudian di sini perlu diwaspadai, harus hati-hati. Ada sebagian perkataan seseorang, ada sebagian perkataan orang mereka sebagian orang mengatakan Rasulullah bersabda dan jangan engkau mengamalkannya. Ini adalah sebuah kedustaan kepada Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengatakan seperti itu. Rasulullah menganjurkan belajar ilmu sihir, Pak. Enggak pernah. Tidak pernah mengatakan belajarlah kalian ilmu sihir, tapi jangan diamalkan. Enggak pernah mengatakan seperti itu. Ini adalah cerita bohong. Tidak benar. Karenanya harus hati-hati. Jadi tidak hanya sekedar apa yang kita dengar atau hanya sekedar kita baca terus ada di buku lalu kita benarkan. Ini perlunya kita belajar dengan talaqi. Ini perlunya belajar kita dengan cara metode talaqi. Yaitu memiliki orang yang dia ambil ilmunya dan orang yang diambil ilmunya juga ada sanadnya, mata rantainya sampai kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sekedar orang yang kita dijadikan guru, hanya baca-baca sendiri, buka-buka buku sendiri, itu berbahaya. Ulama salaf mengatakan apa? Ulama salaf mengatakan Qra'ul Qur'ana 'alal mushafiyyin. Janganlah kalian mengambil Al-Qur'an, janganlah kalian mengambil tata cara bacaan Al-Qur'an 'alal mushafiyyin, dari orang yang tidak memiliki guru, tidak memiliki sanad. Wala ta'khudhul 'ilma minas suhafiyyin, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari lembaran-lembaran kertas. Artinya dari seseorang yang tidak memiliki orang yang membimbingnya. Tidak punya guru, tidak punya sanad. Nah, itu kehati-hatian para ulama dulunya luar biasa. Agar tidak keluar daripada manhaj yang sesungguhnya. Nah, jadi yang mengatakan bahwasannya Rasulullah pernah mengatakan, belajarlah wahai manusia, belajarlah sihir dan jangan amalkan. Itu suatu kebohongan. Jadi Rasulullah mengatakan barang siapa yang dusta kepadaku, maka hendaknya dia masuk ke neraka. Karena berbohong kepada Nabi berbeda dengan berbohong kepada selain Nabi. Berbohong dusta kepada Nabi beda dengan kepada yang lainnya. Berbeda. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengatakan ta'allamus sihra wa la ta'malu bihi. Belajarlah kalian ilmu sihir dan jangan kalian mengamalkan. Ini kadzibun ala Allah ala Rasulillah, kadzibun, kebohongan kepada Rasulullah. Kemudian keharaman sihir ini mutlak, baik sihir untuk gunanya percintaan, belas kasih, kecintaan, supaya si fulan cinta kepada si fulana, atau sebaliknya biar si fulana cinta kepada si fulan. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya tetap tidak boleh. Atau tujuannya menyihir seseorang untuk membuat timbul fitnah, terjadi pertengkaran, terjadi pertikaian, bermusuhan, tidak akur, tidak damai. Sihirnya seperti itu kegunaannya. Ini juga tidak boleh. Hukumnya tidak boleh tetap. Supaya benci. Jadi ada orang disihir supaya dibenci oleh si fulan, dibenci. Ini juga termasuk maksiat badan. Karena dia telah menyihir. Hukumnya haram. Jadi keharaman itu sudah muttafaq alaih, sudah disepakati. Jadi orang yang menghalal itu hukumnya keluar dari Islam. Jadi orang yang menyihir atau orang yang meminta kepada orang lain agar menyihir orang lain. Jadi kalau ada orang menyihir orang lain, atau ada orang minta kepada orang lain supaya menyihir seseorang. Orang yang seperti ini tidak termasuk umat yang sempurna imannya, kata Rasul. Laisa minna man tasahhara. Laisa minna man tasahhara aw tusahhiru lah aw takahhana aw tukuhina lah. Ini adalah termasuk sesuatu yang sangat disayangkan ketika seseorang pergi ke tukang sihir supaya menyihir seseorang atau siapa. Jadi hindari, jauhi perbuatan-perbuatan semacam ini. Kita tidak boleh melakukannya karena ini adalah membahayakan. Kemudian termasuk sihir adalah menyihir pandangan seseorang sehingga apa yang dilihat seolah-olah beneran. Sulap atau dikenal dengan ilmu sya'wadah, ilmu sulap. Walaupun itu tujuannya tidak merugikan kepada orang lain, itu termasuk bagian daripada sihir. Jadi termasuk sihir adalah menyihir pandangan seseorang sehingga apa yang dilihat seolah-olah beneran. Seperti apa? Seperti ilmu sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun.
Di mana dulu ketika berhadap-hadapan menantang Nabi Musa alaihissalam, mereka Fir'aun dan para tukang sihir lainnya melempar tali. Tali dilempar oleh mereka. Dari tangan-tangan mereka dilempar. Kemudian apa? Kemudian ketika dilempar, orang yang memandang, pandangannya disihir. Penglihatannya disihir. Jadi orang yang melihat seakan-akan talinya itu benar-benar jadi ular. Padahal itu hanya sihir, tidak menjadi ular beneran. Berbeda dengan ularnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, lalu apa? Menjadi ular. Dan itu ular beneran itu, bukan hanya sihir terus orang yang melihat seakan-akan ular, enggak, betul-betul ular. Sehingga ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar dan menjadi ular, ularnya Nabi Musa itu apa? Memakan ular-ularnya Fir'aun. Yang itu bukan aslinya, bukan ular beneran. Dimakan semuanya. Jadi itu fungsi atau kegunaannya, bahwasanya kalau sihir bisa dilawan dengan sihir, tapi kalau mukjizat tidak bisa. Mukjizat tidak bisa dilawan dengan serupa dengan hal tersebut. Jadi kalau sihir bisa dilawan dengan sihir, tapi kalau mukjizat tidak bisa dilakukan hal yang serupa dengan mereka, dengan sesuatu yang muncul dari para nabi. Jadi ini adalah termasuk sihir. Ketika seseorang pandangannya disihir sehingga melihat sesuatu seolah-olah itu benar, seolah-olah benar, padahal itu disihir gitu pandangan. Jadi orang yang menafikan adanya sihir secara mutlak, ya, orang yang menafikan sihir secara mutlak itu sama saja mendustakan Al-Quran, sama saja membohongi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tentang Nabi Sulaiman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur." فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Lumayan panjang ayatnya. Yang intinya apa? Dapat diketahui dari ayat ini, fayu'lam, maka dapat diketahui min hadhil ayat, dari ayat tersebut tadi, sesungguhnya malaikat yang namanya Harut wa Marut adalah dua malaikat, di mana mereka berdua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan mengajarkan keduanya kepada manusia ilmu sihir. La liya'malu bih, bukan untuk mengamalkan, bukan untuk diuji coba, bukan untuk mengamalkan, hanya sebatas mereka supaya tahu tentang hakikat daripada sihir. Jadi dua malaikat itu mengajarkan kepada manusia, itu bukan berarti manusia diperintah untuk mengamalkan, enggak. Cuma apa? Tujuannya liya'rifu haqiqatas sihr, supaya manusia itu mengetahui mana yang sihir dan mana yang bukan, supaya membedakan, seperti itu. Jadi dua malaikat dulu, malaikat Harut dan Marut, itu mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir, tapi memberikan perhatian, memberikan peringatan. Apa kata malaikat? Innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnah. Apa artinya? Kita ini adalah ujian dari Allah untuk kalian. Ujian, cobaan. Saya ngajarin kalian tentang sihir, tapi jangan anggap sihir itu halal. Jadi wala takfuru ay la ta'tabiru sihra halalan. Wala takfuru itu artinya apa? Jangan kalian menilai bahwa sihir itu halal. Innama tata'allamuna faqat. Hanya saja kalian belajar saja. Belajar saja, jangan mempraktekkan. Jadi malaikat Harut wa Marut memang betul mengajarkan ilmu sihir kepada manusia, tapi bukan untuk mengamalkan. Justru malaikat
Harut Marut itu mengatakan wala takfuru. Wala takfuru. Apa artinya wala takfuru? Artinya sihir itu artinya janganlah kalian menilai sihir itu adalah sesuatu yang halal. Tujuannya hanya untuk belajar saja. Jadi dulu mereka para malaikat mengajarkan kepada manusia tentang bagian daripada ilmu sihir yang fungsinya adalah untuk memecah belah antara dua orang yang saling menyayangi. Suami istri misalkan disihir supaya bercerai. Ada bagian daripada sihir seperti itu. Ada ilmu sihir yang gunanya apa? Untuk memperpecah belah, untuk memecah belah antara dua orang yang saling mencintai, saling menyayangi. Diajarin supaya bukan diamalkan, supaya mengetahui manusia. Kemudian orang-orang belajar kepada malaikat Harut dan Marut, sehingga sebagian mereka hanya sebatas belajar tapi tidak mengamalkan apa yang dipelajari. Tapi sebagian yang lainnya mereka belajar dan mengamalkan, melakukan uji coba, sehingga mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat mengatakan innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami adalah ujian, cobaan bagi kalian. Wala takfuru. Janganlah kalian menilai sihir itu adalah sesuatu yang halal. Jangan menganggap sihir itu adalah sesuatu yang halal. Dan sebagian sihir lainnya, ya, dan ada sebagian ilmu sihir selain ilmu sihir yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut kepada manusia. Artinya ada praktek sihir, ada ilmu sihir selain ilmu sihir yang diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut. Setan yang merupakan jin yang kafir, setan, asyayatin, beberapa setan itu merupakan jin yang kafir. Mereka melakukan apa? Mengamalkan sihir dan diajarkan kepada manusia. Jadi setan yang merupakan kafir dari bangsa jin, mereka apa? Melakukan sihir dan mengajarkan sihir kepada orang-orang. Tetapi sebagian macam sihir yang diajarkan oleh setan itu apa? Yang diajarkan kepada manusia ada kekufurannya, seperti beribadah kepada matahari, seperti sujud kepada matahari misalkan, menyembah kepada matahari. Dan sebagian lainnya itu beribadah kepada iblis, Jadi supaya ilmu sihirnya terlaksana itu harus dianjurkan apa? Beribadah, menyembah kepada iblis, sujud kepada iblis. Dan sebagian ilmu sihir bukan seperti itu, masih banyak macamnya. Bahkan di antara ilmu sihir ada apa? Sihir yang diajarkan oleh setan supaya setan membantu orang itu untuk terlaksana sihirnya, agar orang yang dibantu untuk melakukan sihir itu mengencing apa? Ngencingin mushaf. Kencing ke mushaf. Keluar dari Islam seperti itu. Jadi ada sebagian ilmu sihir yang diajarkan setan kepada manusia dari bangsa manusia. Apa ilmu sihirnya berupa apa? Kencing kepada mushaf, dan itu kufuran. Kencing kepada mushaf, kencing kepada Al-Quran misalnya. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena kalau kekufuran ketika terjadi dari anak Adam, setan itu menilainya sesuatu yang bangga bagi mereka. Setan merasa bangga, setan merasa mengagungkan, senang. Jadi kalau seandainya ada orang itu terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam riddah, setan itu senang. Kemudian di antara perbuatan yang manipulasi untuk menyebarkan ilmu sihir
mereka sengaja mencampur sebagian ayat-ayat Al-Quran dicampur dengan praktek sihir. Dengan harapan, dengan anggapan bahwa Al-Quran juga ikut serta dalam masalah sihir. Padahal tidak seperti itu. Justru sihir dapat dilepas, digagalkan dengan menggunakan Al-Quran. Bukan Al-Quran jadi ikut campur dalam masalah ilmu sihir. Jadi bawa nama agama intinya itu kan. Jadi menyebutkan rumus-rumus tentang ilmu sihirnya, kemudian setelah itu menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran misalkan. Dicampur aduk. Ini juga tidak boleh. Jadi saya ulang, sebagian tipu manusia dalam menyebar ilmu sihirnya, mereka sengaja mencampur sebagian ayat-ayat Al-Quran dicampur dengan ilmu sihir dengan harapan supaya memberikan prasangka yang salah. Orang-orang menilai bahwa Al-Quran ternyata punya punya ikut campur juga dalam masalah dengan ilmu sihir, punya peran, padahal nggak seperti itu. Jadi justru Al-Quran adalah untuk bisa melepas sihir dengan ayat Al-Quran, sihir bisa terlepas. Jadi mereka para tukang sihir menaruh sesuatu yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran lalu dicampur dengan Dicampur dengan sesuatu yang adalah rumus-rumus sihir. Dilakukan seperti itu supaya orang beranggapan Al-Quran punya peran dalam masalah ilmu sihir, padahal tidak seperti itu. Jadi mereka itu para tukang sihir meletakkan kata-kata yang keji di dalam sebuah kertas, kemudian di sampingnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ditulis ilmu sihirnya ditulis di kertas, kemudian di pinggir-pinggirnya ditaruh ilmu sihir, rumus-rumus sihir, supaya beranggapan orang itu menganggap Al-Quran ternyata ada ikut campur dengan masalah ilmu sihir, padahal tidak seperti itu. Tidak boleh. Jadi setan dengan perbuatan semacam itu yang menyesatkan banyak orang. Jadi kalau seandainya ada orang melihat sesuatu bertuliskan tentang sihir, dan di sampingnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Al-Quran sama sekali tidak ikut campur dalam masalah ini. Tetapi ini perbuatan setan. Ini perbuatan setan. Innama syayatinu adkhalat hadza litudillan nas. Akan tetapi ini perbuatan setan untuk menyesatkan manusia supaya orang-orang itu beranggapan bahwa Al-Quran juga ada ikut campur dengan masalah ilmu sihir, padahal tidak seperti itu. Nabi Sulaiman alaihissalam dulu orang-orang kafir yang tidak mau beriman mengatakan tentang Nabi Sulaiman sebagai Malik, seorang raja, rajanya diraja. Dan dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman yang melakukan praktek sihir, padahal mereka dusta. Jadi para setan itu berbuat perbuatan yang itu tidak dibenarkan, lalu disandarkan kepada Nabi Sulaiman, biar dianggap oleh orang-orang yang namanya praktek sihir juga dilakukan oleh Nabi Sulaiman, padahal tidak seperti itu. Itu suatu kebohongan. Jadi sihir bukan termasuk amal perbuatan para nabi. Tidak ada di antara para nabi yang kerjanya adalah untuk menyihir. Tidak ada di antara para nabi satupun yang datang membawa dianjurkan untuk melakukan sihir. Tidak ada. Jadi itu adalah melainkan perbuatan setan. Melainkan adalah perbuatan setan. Setan dulu itu marah. Setan itu dulu marah kepada Nabi Sulaiman.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, memberikan rahasia kepada Nabi Sulaiman. Di mana kalau setan itu tidak tunduk patuh terhadap apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya sehingga mengenai mereka, mengenai para setan itu. Sehingga apa? Sekalipun mereka tidak beriman kepada Nabi Sulaiman, mereka tetap patuh tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya, jadi setan dulu marah besar terhadap Nabi Sulaiman. Karena mereka tidak bisa mereka itu seandainya tidak melakukan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab. Allah memberikan azab, Allah memberikan siksaan. Sehingga mau tidak mau mereka setan itu sekalipun tidak beriman tetap melakukan. Karena marah setan itu sehingga apa? Membuat berita bohong, bilang kepada orang-orang, kepada manusia bahwa Nabi Sulaiman apa? Melakukan praktek sihir. Kali ini adalah kedustaan, perbuatan setan. Jadi setan-setan itu apa? Dulu melayani Nabi Sulaiman. Mereka para setan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Sekalipun demikian, tetap mereka melakukannya. Karena apabila setan itu ada yang tidak melakukan apa yang diminta oleh Nabi Sulaiman, menyalahi, maka Allah akan menurunkan azab. Allah menurunkan siksaan bagi mereka di dunia. Jadi mereka apa? Benar-benar di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, tidak bisa apa-apa. Kemudian ketika Nabi Sulaiman meninggal, setan itu menulis ilmu sihir di sebuah buku, lalu dipendam di bawah kursi Nabi Sulaiman. Jadi setan itu menulis ilmu sihir, lalu dikubur atau ditanam, taruh di bawah tanah. Ditaruh di bawah tanah di mana biasa di atasnya Nabi Sulaiman duduk di situ. Kemudian para setan itu mengatakan, ketika ada orang-orang nampak, mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman dulu menghukumi dengan menggunakan ilmu sihir. Jadi ketika sudah ada orang nampak, setan itu bilang, sesungguhnya tahukah kalian dulu bagaimana Nabi Sulaiman memberikan keputusan? Yaitu apa katanya, kata setan, kana yahkumukum bisihri. Sesungguhnya Nabi Sulaiman dulu memberikan keputusan terhadap kalian dengan ilmu sihirnya. Coba lihat, gali, kalau nggak percaya, di bagian bawah kursi yang pernah didudukin oleh Nabi Sulaiman. Jadi kata setan, coba gali, lihat, coba buka itu yang ada di bawah kursi di mana dulunya Nabi Sulaiman duduk di tempat itu. Kemudian ketika digali tempatnya, ternyata orang-orang benar-benar mendapati sebuah kitab yang bertuliskan ilmu sihir. Sehingga dikira Nabi Sulaiman melakukan praktik sihir. Tidak, itu adalah perbuatan setan. Setan yang kerjanya seperti itu. Tidak ada di antara para nabi yang melakukan seperti itu. Harus hati-hati. Kemudian yang harus diwaspadai, sebuah cerita yang ketika sebagian orang mengatakan si fulan bisa mendatangkan ruhnya si fulan. Itu tidak benar ya. Atau si fulan ada kerjasama dengan jin tertentu misalkan. Ini harus hati-hati. Jangan mudah percaya dengan mereka. Jadi kebanyakan dari mereka adalah perusak. Mereka yang terjatuh dan menyesatkan banyak orang dalam kekufuran dan kesesatan. Jangan sampai terbuai dengan rayuan mereka. Apalagi bawa-bawa agama kan. Baca ayat-ayat Al-Quran, tapi di sela-sela itu baca ilmu sihir misalkan. Tidak boleh. Jadi mereka itu adalah perusak, dolun, mufsidun. Mereka adalah orang yang menyesatkan, sesat, dan juga merusak, menjatuhkan banyak orang dalam kesesatan.
Karenanya apabila seseorang berkeyakinan dengan keyakinan bahwa sihir itu adalah sesuatu yang halal, menganggap sihir itu adalah halal, itu kufur. Orang yang meyakini bahwasanya sihir itu adalah halal dan meyakini bahwa sihir itu adalah sesuatu yang baik, kufur, lalu kufur. Karena sihir itu adalah perkara yang diharamkan. Dan orang yang menghalalkan kufur. Kemudian sebagian sihir juga bisa menggunakan setan, minta bantu kepada setan. Jadi ada sebagian ilmu sihir itu minta bantuan kepada setan. Ada kerjasama dengan setan. Jadi ada kerjasama, nyuruh kepada setan untuk naruh sesuatu di sini. Kemudian setelah itu diambil. Benar ada. Itu setan yang naruh. Ada kerjasama dengan mereka, dengan setan. Orang-orang yang seperti ini banyak. Apalagi yang mengatasnamakan agama, baca-baca ayat seperti itu. Itu ada kerjasama dengan setan. Jadi tidak boleh. Dan sebagian ilmu sihir tidak seperti itu. Masih banyak macam-macam. Dan praktek sihir tidak boleh dibalas dengan sihir. Kalau seseorang kena sihir misalkan, nggak boleh dibalas dengan sihir. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak ngerti agama. Karena disihir juga pelakunya misalkan. Nggak boleh. Seperti itu. Kemudian termasuk perbuatan-perbuatan tukang sihir biasanya Biasa mengatakan kata-kata yang keji. Mengatakan perkataan-perkataan yang bisa mengundang datangnya setan. Dan berbicara dengan kata-kata yang keji yang di dalamnya mengagungkan setan. Supaya dibantu untuk menyakitin seseorang yang ingin dia sakiti. Jadi sebagian orang untuk melancarkan sihirnya kepada seseorang agar terlaksana dia baca jampe-jampe, baca mantra gitu. Pokoknya perkataan-perkataan yang tidak bagus supaya datang setan kemudian untuk menyakiti siapa orang yang diinginkan untuk disakiti. Itu juga adalah bagian daripada praktek sihir. Dan termasuk ilmu sihir termasuk perbuatan-perbuatan yang keji, dan itu adalah sihir juga. Kadang orang-orang mengambil darah headnya diminumkan kepada seseorang. Nah ini sih tidak boleh. Jadi ada sebagian orang katanya kalau supaya suaminya kenapa gitu diambilkan darah head kemudian dikasih kepada suaminya. Itu tidak boleh. Itu termasuk praktek sihir yang dilarang. Dosa, maksiat. Dan juga ngambil kuku, kuku seseorang diambil kukunya, lalu mungkin dipraktek diambil kukunya supaya menyakiti seseorang itu yang diambil kukunya. Atau rambutnya diambil berapa helai, rambutnya diambil untuk dibuat bahan praktek sihir. Tidak boleh. Bahkan terkadang ngambil tanah kuburan untuk praktek sihir. Semuanya ini adalah sesuatu yang diharamkan. Atau minta tolong dengan bintang. Jadi itu juga adalah perkara yang diharamkan, tidak boleh. Atau sihirnya dengan menggunakan matahari. Wallahu a'lam seperti apa, saya nggak tahu ya. Jadi intinya kata para ulama, praktek sihir itu bisa digunakan menggunakan matahari. Dan terkadang mencari waktu-waktu khusus untuk melakukan ilmu sihir, untuk praktek sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu ini ada kekhususan tertentu, baik untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Orang-orang yang ahli sihir pasti tahu waktu mana dan waktu kapan yang pas cepat orang yang ingin disihir itu bisa terlaksana sihirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala
menjadikan waktu ini ada kekhususan tertentu. Dan termasuk ilmu sihir adalah misalkan membuat orang pingsan, ya, kena jin, kerasukan, misalkan. Sehingga sakit, buat jin itu sakit. Bahkan jin itu bisa membunuh. Jadi mendatangkan jin, kemudian jinnya masuk merasuki jiwa manusia, lalu sampai bisa jin itu bisa membunuhnya. Ini juga termasuk bagian daripada ilmu sihir. Harus kita jauhi. Dan juga termasuk, ini sekarang penangkalnya. Kalau dari tadi kita berbicara tentang model-model praktek sihir seperti apa. Nah, sekarang penangkal daripada ilmu sihir. Supaya seseorang tidak terkena akibat daripada bahaya sihir. Apa diantaranya? Yaitu selalu membaca zikir-zikir yang untuk untuk penjagaan diri daripada ilmu sihir. Di antaranya dianjurkan setiap pagi dan sore, ya, pagi dan petang, itu membaca al-mu'awwidzat yang 3 surat itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Jadi orang yang ingin dijauhkan dari bahaya sihir, rutin baca setiap pagi dan setiap sore, ya, dibaca 3 kali. Salatan baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan juga An-Nas 3 kali. Yang betul bacaannya. Cara bacanya yang betul, jangan bacaan yang salah-salah. Betulkan makhrajnya. Jadi itu diantara cara supaya orang tidak terkena bahaya sihir. Tiap pagi dan juga tiap sore membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dan juga Al-Falaq 3 kali, dan juga An-Nas 3 kali. Nah, adapun malaikat Harut wa Marut, ya. Mereka berdua adalah 2 malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan justru mereka adalah malaikat yang melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Adapun cerita, ini ada dalam tafsir Jalalain kalau nggak salah. Adapun cerita yang dikisahkan, yang mengisahkan bahwasannya 2 malaikat itu, malaikat Harut dan Marut, meminum khamr katanya. Kemudian setelah ada dalam kandungan seorang menzinahi, menyetubuhinya. Ini adalah ghairu sahih, tidak benar. Ya, tidak semua cerita itu malaikat itu berbuat zina. Kalau ada malaikat itu durhaka, padahal jelas-jelas ayatnya Allah mengatakan apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah durhaka dan mereka senantiasa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak sekali para ahli tafsir yang menyebutkan bahwasannya tentang kisah Harut wa Marut. Katanya mereka apa? Kata para ahli tafsir dari Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasannya malaikat Harut wa Marut adalah termasuk 2 malaikat yang dikecualikan dari keterpeliharaan mereka dari maksiat. Jadi kata mereka, malaikat betul terjaga, maksum. Tapi ini termasuk yang dikecualikan, malaikat Harut wa Marut. Apa dalam kisah itu? Ada seorang perempuan, kemudian digoda oleh malaikat Harut wa Marut. Lalu apa? Digoda maksudnya. Lalu tidak mau, menolak. Perempuan itu menolak. Namanya siapa perempuan itu? Zuharoh, ya. Zuharoh ini menolak katanya. Tapi perempuan itu katanya mau apa yang diinginkan oleh 2 malaikat itu, asalkan memenuhi syaratnya. Apa? Mengajarkan nama yang diagungkan. Kemudian dalam kisah itu apa? Ketika sudah mengajarkan 2 malaikat kepada perempuan itu, maka tiba-tiba perempuan itu langsung naik ke atas dan menjadi bintang di langit.
Nah, itu adalah sebuah kebohongan. Jadi sebuah kebohongan. Ini dalam kitab-kitab tafsir ada seperti ini. Saya sendiri pernah dulu melihat langsung gitu. Jadi tidak benar. Kok ada malaikat itu bermaksiat seperti itu. Jadi tidak benar. Ini hal yang semacam ini. Ini mungkin merupakan cerita-cerita Israiliyat, tidak benar. Bahkan juga yang diriwayatkan, dikisahkan juga bahwasannya dua malaikat itu melihat perempuan itu sudah diberikan syahwat. Sehingga apa? Ketika dua malaikat itu ingin berzina dengan perempuan itu, kemudian perempuan itu bilang kepada dua malaikat, kamu harus musyrik dulu katanya. Kamu harus musyrik dulu. Bilang. Jadi perempuan itu ketika mau dizinahin, kata dalam cerita, perempuan itu bilang kepada malaikat, harus musyrik dulu, hatta tusyrika, sehingga kamu musyrik. Tapi apa pada kemudian malaikat itu menolak, tidak mau, tidak mau musyrik. Lalu apa? Kemudian perempuan itu bilang, ya sudah kalau nggak mau musyrik, minum khamr, disuruh minum khamr. Akhirnya minum khamr. Kemudian ketika minum khamr apa? Dia sudah mabuk, hilang akalnya. Kemudian setelah hilang akalnya dia membunuh anak bayi. Kemudian setelah itu sujud kepada berhala. Dan itu adalah cerita bohong. Ini semuanya adalah cerita bohong. Ini adalah khurafat, cerita bohong, tidak benar. Jadi hati-hati kalau cerita-cerita seperti ini jangan diambil, jangan disebar. Jadi jangan sampai percaya. Kalau ada cerita yang tidak tahu dari mana sumbernya, ya makanya kita harus belajar. Untung kita masih banyak guru-guru kita yang bisa, sehingga kita lebih tahu mana yang benar dan mana yang hak. Kemudian di sisa waktu yang sebentar ini juga ada cara atau penangkal sihir. Di antaranya adalah membaca doa ini. A'udzu biwajhillahil azimil ladzi laisa syai'un a'zamu min wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajir wa bi asma'il husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'. Jadi ini insyaallah akan saya tulis. Insyaallah nanti akan saya kirim ke grup insyaallah. Jadi karena manfaatnya yang besar sekali, di mana bukti manfaat daripada zikir ini perkataan Ka'bul Ahbar, ya. Dulunya orang Yahudi. Jadi kata Ka'bul Ahbar yang dulunya orang Yahudi tapi dia masuk Islam di masa kepemerintahan Sayyidina Umar, masuk Islam. Dia bilang apa tentang doa ini? Seandainya bukan karena kalimat ini, maka niscaya orang-orang Yahudi akan menyihir saya, akan menjadi hemar, keledai. Jadi seandainya bukan karena keberkahan doa tadi yang saya baca itu, maka niscaya orang Yahudi akan menyihir saya, dirubah menjadi keledai. Itu kata siapa? Kata Ka'bul Ahbar yang dulunya orang Yahudi, kemudian dia masuk Islam di masa kepemerintahan Sayyidina Umar. Baik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit sihir, bahaya sihir, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal-hal yang kita tidak inginkan, dan mudah-mudahan kita ditetapkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai macam perintahnya, dan kita memohon kelak di akhirat dapat berkumpul bersama dan juga dengan Nabi kita tentunya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ya, mohon maaf sebelumnya. Mari kita tutup majelis ini dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.